Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Adiatul Iza dari kelas MJ 302 dengan NIM 240201020315. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas untuk memenuhi ujian akhir semester Manajemen Operasional 1. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu terkait pola produksi. Disajikan soal seperti berikut. PT Muzak mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Muzak tersebut. Pada triwulan 1, permintaan sebesar 250, pada triwulan 2 sebesar 400, pada triwulan 3 sebesar 1050, pada triwulan 4 sebesar 450. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi berikut ini. Yang pertama, pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulannya. Lalu kedua ada pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. Lalu pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lain yang diberikan yaitu yang pertama, kapasitas maksimum sebesar 1000 unit per triwulannya, lalu ada biaya simpan sebesar 100 rupiah per unit per triwulannya, lalu ada biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedangkan biaya subkontrak sebesar 2.000 per unitnya. Lalu yang terakhir, upah lembur sebesar 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Diminta tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan Muzak. Yang pertama, kita akan mencoba menggunakan pola konstan. Pada pola konstan ini, biaya perputaran tenaga kerja bisa kita lihat yaitu pada pola konstan ini proses produksi akan selalu sama besarnya dengan kapasitas sebesar 500 unit, sehingga tidak akan ada terjadinya perputaran tenaga kerja dan tidak akan ada biaya dari kegiatan tersebut. Lalu dilanjut dengan biaya penyimpanan. Pada triwulan 1, produksi sebesar 500 unit, namun permintaan yang ada hanya 250 unit. Terdapat kelebihan sebesar 250 unit yang harus disimpan dengan biaya penyimpanan sebesar 100 rupiah per unitnya. Maka, biaya penyimpanan yang timbul adalah sebesar 250 dikalikan dengan 100, yaitu sebesar 25.000. Selanjutnya, pada triwulan 2, produksi sebesar 500 unit, namun permintaan yang ada hanya 400 unit, sehingga menimbulkan selisih kelebihan sebesar 100 unit yang harus disimpan dengan biaya penyimpanan sebesar 100 rupiah per unitnya. Dengan jumlah total kelebihan produk dari triwulan 1 dan triwulan 2 yang harus disimpan sebesar 250 unit ditambah dengan 100 unit, sehingga menghasilkan total 350 unit. Maka biaya penyimpanan pada triwulan ini adalah sebesar 350 dikalikan dengan 100, yaitu 35.000. Lalu pada triwulan 3 produksi sebesar 500 unit, namun permintaan yang ada sebanyak 1.050 unit. Terdapat kekurangan sebesar 550 unit yang harus dipenuhi dengan jumlah persediaan sebesar 350 unit. Maka total kekurangan produk hanya sebesar 200 unit. Pada triwulan 3 ini tidak ada biaya penyimpanan karena stok habis dan tidak ada yang harus disimpan. Namun biaya lain yang ditimbulkan yaitu adalah biaya subkontrak. Lanjutnya yaitu triwulan 4, produksi sebesar 500 unit namun permintaan yang ada hanya 450 unit. Terdapat kelebihan sebesar 50 unit yang harus disimpan dengan biaya penyimpanan sebesar 100 rupiah per unitnya. Maka biaya penyimpanan yang timbul pada triwulan ini yaitu sebesar 50 dikalikan dengan 100 sehingga menghasilkan 5.000. Total biaya penyimpanan pada pola konstan ini seperti bisa kita lihat pada triwulan 1 yaitu sebesar 25.000, triwulan 2 sebesar 35.000, triwulan
3 sebesar Rp0, triwulan 4 sebesar Rp5.000, sehingga jika dijumlahkan mendapatkan hasil Rp65.000. Selanjutnya ada biaya lembur. Tidak ada biaya lembur yang timbul karena tidak ada kegiatan yang lebih dari jam kerja yang telah ditentukan. Lalu ada biaya subkontrak. Kekurangan produk sebesar 200 unit yang ada pada produksi triwulan 3 harus diganti dengan pemesanan pada perusahaan lain yang dapat menghasilkan barang seperti hasil produksi perusahaan kita. Biaya yang dikenakan atas kegiatan tersebut adalah sebesar Rp2.000 per unitnya. Maka biaya subkontrak yang timbul yaitu sebesar Rp400.000. Total biaya pada pola produksi konstan yaitu yang pertama ada biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp0, yang kedua ada biaya penyimpanan sebesar Rp65.000, biaya lembur sebesar Rp0, dan biaya subkontrak sebesar Rp400.000. Jika dijumlahkan, total biaya yang harus kita keluarkan jika menggunakan pola produksi konstan yaitu sebesar Rp465.000. Selanjutnya pada pola bergelombang. Biaya perputaran tenaga kerja ini dimulai dari dengan jumlah produksi triwulan 1 ke triwulan 2 naik dari 250 unit ke 400 unit, sehingga muncul selisih sebesar 150 unit. Apabila produksi naik, maka biaya perputaran tenaga kerja dikenai sebesar Rp4.000 per kenaikan 200 unit. Maka biaya perputaran tenaga kerja yang timbul yaitu sebesar Rp3.000 yang berasal dari 150 per 200 dikalikan dengan 4.000. Selanjutnya, jumlah produksi triwulan 2 ke triwulan 3 naik dari 400 unit ke 1.050 unit, sehingga muncul selisih sebesar 650 unit. Namun, kapasitas maksimal produksi yang bisa dilakukan adalah sebesar 1.000 unit, sehingga menimbulkan selisih sebesar 600 unit. Apabila produksi naik, maka biaya perputaran tenaga kerja dikenai sebesar Rp4.000 per kenaikan 200 unit. Sehingga biaya perputaran kinerja yang timbul yaitu sebesar Rp12.000 yang didapatkan dari 600 per 200 dikalikan 4.000. Lalu ada jumlah produksi triwulan 3 ke triwulan 4 turun dari 1.050 unit ke 450 unit, sehingga muncul selisih sebesar 600 unit. Apabila produksi turun, maka tidak ada biaya perputaran tenaga kerja dan tidak menyebabkan biaya labor turnover. Maka biaya perputaran tenaga kerja yang timbul adalah sebesar Rp0. Total biaya perputaran tenaga kerja pada pola bergelombang ini yaitu adalah sebesar Rp15.000 yang didapatkan dari penjumlahan Rp3.000, Rp12.000, dan Rp0. Selanjutnya yaitu ada biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan pada pola bergelombang ini tidak ada, karena jumlah produksi selalu mengikuti permintaan di pasar. Jadi tidak akan ada kelebihan produk yang harus disimpan. Lalu ada biaya lembur. Biaya ini muncul apabila produksi lebih dari 700 unit yang dikenai biaya lembur sebesar Rp1.000. Pada triwulan 3 terdapat selisih 300 unit dari batas produksi 700 unit karena total produksi sebesar 1.000 unit sehingga harus memunculkan biaya lembur. Maka biaya lembur yang timbul yaitu sebesar Rp300.000. Selanjutnya ada biaya subkontrak. Jumlah kekurangan produk masih ada 50 unit yang ada pada produksi triwulan 2 ke triwulan 3 harus diganti dengan pemesanan pada perusahaan lain untuk dapat menghasilkan barang seperti hasil produksi perusahaan. Biaya yang dikenakan atas kegiatan tersebut yaitu sebesar Rp2.000 per unitnya. Maka biaya subkontrak yang timbul yaitu sebesar 50 dikalikan dengan 2.000 menghasilkan Rp100.000. Total biaya yang kita keluarkan apabila menggunakan pola produksi bergelombang yaitu yang pertama biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp15.000, lalu tidak ada biaya penyimpanan, yang ketiga ada biaya lembur sebesar Rp300.000 dan biaya subkontrak sebesar Rp100.000. Yang apabila kita jumlahkan total biaya yang digunakan yaitu berjumlah Rp415.000. Selanjutnya ada pola moderat.
Biaya perputaran tenaga kerja pada pola ini ditentukan dari jumlah produksi pada triwulan 1 dan triwulan 2 sebesar 450 unit, triwulan 3 dan triwulan 4 sebesar 850 unit. Kenaikan produksi triwulan 2 ke triwulan 3 dari 450 ke 850 memunculkan selisih 400 unit. Apabila produksi naik, maka biaya perputaran tenaga kerja dikenai sebesar 4.000 per kenaikan 200 unitnya. Maka biaya perputaran tenaga kerja yang timbul sebesar 400 per 200 dikalikan Rp4.000, sehingga menghasilkan angka Rp8.000. Lalu ada biaya penyimpanan. Triwulan 1 produksi sebesar 450 unit, namun permintaan yang ada hanya 250 unit. Terdapat kelebihan 200 unit yang harus disimpan dengan biaya penyimpanan Rp100 per unitnya. Maka biaya penyimpanan yang timbul yaitu sebesar 20.000 yang didapatkan dari 200 dikalikan dengan Rp100. Lalu ada triwulan 2, terdapat selisih 50 unit yang harus disimpan dengan biaya penyimpanan Rp100 per unitnya, sehingga jumlah total kelebihan produk dari triwulan 1 dan triwulan 2 dengan total sebesar 250 unit, memunculkan biaya penyimpanan sebesar 25.000 yang didapatkan dari 250 dikalikan dengan Rp100. Selanjutnya, pada triwulan 3, produksi sebesar 850, namun permintaan yang ada sebanyak 1.050 unit. Terdapat kekurangan 200 unit yang harus dipenuhi dengan jumlah persediaan sebesar 250 unit. Maka total kekurangan produk hanyalah berjumlah 50 unit. Maka biaya penyimpanan yang timbul yaitu sebesar Rp5.000 yang didapat dari 50 dikalikan dengan Rp100. Lalu ada triwulan 4, produksi sebesar 850 unit, namun permintaan yang ada hanya 450 unit. Terdapat kelebihan 400 unit yang harus disimpan. Dengan jumlah total kelebihan produk dari triwulan 3 dan triwulan 4 yang harus disimpan sebesar 50 unit plus 400 unit sehingga menghasilkan 450 unit. Maka biaya penyimpanan yang timbul yaitu 45.000. Total biaya penyimpanan pada pola moderat adalah sebesar 95.000 yang didapatkan dari biaya penyimpanan triwulan 1 sebesar 20.000, lalu pada triwulan 2 sebesar 25.000, pada triwulan 3 sebesar Rp5.000, dan yang terakhir pada triwulan 4 sebesar Rp45.000. Selanjutnya, biaya lembur pada pola moderat. Biaya ini muncul apabila produksi lebih dari 700 unit yang dikenai biaya lembur sebesar Rp1.000. Pada triwulan 3 dan triwulan 4 masing-masing terdapat selisih 150 unit karena total produksi sebesar 850 unit, sehingga memunculkan biaya lembur. Maka biaya lembur yang timbul yaitu sebesar pada triwulan 3 150.000 dan triwulan 4 juga 150.000. Total biaya pada triwulan 3 dan triwulan 4 dijumlahkan sehingga menghasilkan total semua biaya lembur pada pola moderat sebesar Rp300.000. Selanjutnya ada biaya subkontrak. Semua hasil produksi tidak memerlukan biaya subkontrak karena sudah terpenuhi tanpa bantuan perusahaan lain untuk menghasilkan barang seperti hasil produksi perusahaan PT Muzak. Maka tidak ada biaya subkontrak pada pola moderat ini. Total biaya yang akan kita keluarkan apabila kita menggunakan pola produksi moderat yaitu yang pertama biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp8.000, selanjutnya ada biaya penyimpanan sebesar Rp95.000, biaya lembur sebesar Rp300.000, dan tidak ada biaya subkontrak, sehingga apabila dijumlahkan kita mendapatkan hasil Rp403.000. Pola produksi yang sebaiknya dipilih oleh PT Muzak adalah pola moderat, karena dibandingkan pola produksi lainnya, pada pola moderatlah nilai total biaya yang dikeluarkan paling sedikit. Selanjutnya yaitu topik kedua yang akan kita bahas terkait manajemen proyek. Pada soal kita dapatkan perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Anda diminta pertama menggambarkan jaringan proyek, yang kedua hitunglah slack time dan tunjukkan
jalur kritis pada proyek ini. Berikut adalah jaringan proyek yang didapatkan dari aplikasi QM Windows. Dan berikut juga ada tabel bagaimana kita mendapatkan select time melalui aplikasi QM Windows. Penghitungan early start atau ES dan early finish atau EF dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini. Metode forward. EF sama dengan ES plus waktu kegiatan. Pada kegiatan A, kita bisa mendapatkan EF sebesar 6 yang didapat dari 0 plus 6. Lalu di kegiatan B, EF-nya sebesar 7 yang didapat dari 0 plus 7. Pada kegiatan C, kita mendapatkan EF-nya sebesar 11 yang didapat dari 6 plus 5. Lalu pada kegiatan D, EF-nya sebesar 17 yang didapat dari 11 plus 6. Pada kegiatan D, pendahulunya yaitu ada B dan C. Di antara B dan C, kita memilih di antara keduanya angka yang paling besar. Selanjutnya, pada kegiatan E, IF-nya didapatkan sebesar 16. Begitu pula pada kegiatan E, dengan pendahulu B dan C, kita memilih IS-nya yang lebih besar di antara keduanya. Di antara B dan C, IS yang lebih besar yaitu pada kegiatan C. Lalu pada kegiatan F, IF-nya kita dapat sebesar 25. Dan pada kegiatan G, didapatkan IF-nya sebesar 29. Jadi apabila kita coba memasukkan dalam jaringan proyek yang saya buat, yaitu bisa dilihat seperti gambar yang paling kiri, yaitu ada keterangan seperti nama kegiatan, durasi kegiatan, IS di bagian kiri atas, IF di bagian kanan atas, lalu ada LS di bagian kiri bawah, dan LF di bagian kanan bawah. Dimulai dari kegiatan A, pergerakannya bisa kita lihat dari 0 sini bergerak menuju sini, lalu sesuai dengan pendahulu pada keterangan yang diberikan. Kegiatan ini dimulai dari kegiatan A dan bergerak maju sampai kegiatan G, karena kita menggunakan metode forward. Selanjutnya yaitu penghitungan late start atau LS dan late finish atau LF dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini dengan metode backward. LS sama dengan LF dikurangi waktu kegiatan. Pada perhitungan ini dimulai dari kegiatan G berjalan mundur menuju kegiatan A. Pada kegiatan G, LS yang didapat yaitu sebesar 25. Pada kegiatan F, LS yang didapat yaitu sebesar 17. Pada kegiatan E, LS yang didapat yaitu sebesar 20. Pada kegiatan E ini, pendahulunya yaitu ada dari B dan C, sehingga di antara keduanya kita harus menggunakan LF yang lebih rendah karena kita menggunakan metode backward. Selanjutnya pada kegiatan D, LS yang sebesar 11, pada kegiatan C, LS sebesar 6, pada kegiatan B sebesar 4, dan yang terakhir pada kegiatan A sebesar 0. Seperti yang bisa kita lihat pada jaringan proyek yang saya buat, perhitungan dimulai dari kegiatan G berjalan mundur menuju kegiatan A. Sehingga penghitungan slack time dengan menggunakan rumus seperti di bawah ini. Penghitungannya bisa menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama yaitu slack time sama dengan LS dikurangi ES, dan rumus yang kedua yaitu slack time sama dengan LF dikurangi EF. Pada kegiatan A didapatkan slack time sebesar 0, kegiatan B didapatkan slack time sebesar 4, kegiatan C didapatkan slack time sebesar 0, kegiatan D juga slack time-nya sebesar 0, kegiatan E slack time-nya sebesar 9, kegiatan F slack time-nya sebesar 0, dan yang terakhir pada kegiatan G slack time-nya sebesar 0. Cara mudah kita mendapatkan slack time 0 apabila melihat jaringan proyek seperti berikut adalah
kita hanya cukup melihat bagian kiri atas dan kiri bawah harus sama. Begitu pula sebaliknya, bagian kanan atas dan kanan bawah harus sama. Bisa kita lihat pada kegiatan A, kiri atas dan kiri bawah sama, dan bagian kanan atas dan kanan bawah sama. Begitu pula pada kegiatan C, D, F, dan G. Jadi berdasarkan hasil perhitungan yang tadi kita coba lakukan, jalur kritis pada jaringan proyek publik elektronik di Tangerang yaitu dimulai dari kegiatan A, dilanjutkan pada kegiatan C, lalu pada kegiatan D, kegiatan F, dan yang terakhir pada kegiatan G. Jalur ini mencakup semua kegiatan kritis yang memiliki slack time sebesar 0. Sekian penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.